Kembali lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan rentangan antar kuartil, simpangan baku atau standar deviasi, simpangan rata-rata, serta varians dan koefisien varians. Tapi saya ingatkan lagi, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar materi-materi yang lain bisa kalian bisa menyimaknya. Oke, sebelum saya memberikan contoh cara perhitungannya, saya ingin mengingat kembali kepada kalian pengertian-pengertian dari materi hari ini. Yang pertama, rentangan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Sedangkan simpangan kuartil ialah setengah dari hasil rentangan antar kuartil. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata kelompoknya. Simpangan baku atau standar deviasi ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari mean-nya. Selanjutnya, varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Dan yang terakhir adalah koefisien varians, ialah perbandingan antara standar deviasi dengan harga mean yang dinyatakan dengan persen. Oke, setelah saya mengingatkan kembali kepada kalian pengertian-pengertian dari 6 materi ini, selanjutnya saya akan langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal. Diketahui data nilai ujian statistik dasar mahasiswa yang diikuti oleh 70 peserta seperti pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Jika diketahui juga nilai kuartil pertama yaitu 72,67 dan kuartil ketiga yaitu 82,47, maka tentukanlah yang pertama rentangan antar kuartil, yang kedua simpangan kuartil, yang ketiga simpangan rata-rata, yang keempat simpangan baku atau standar deviasi, dan yang kelima varians dan koefisien varians. Oke, kita lanjut ke cara pengerjaannya. Yang pertama, rentangan antar kuartil. Rentangan antar kuartil rumusnya RAK sama dengan K3 kurang K1, di mana RAK itu rentangan antar kuartil, K3 itu kuartil yang ketiga, K1 adalah kuartil yang pertama. Dari soal yang tadi diketahui bahwa kuartil pertama nilainya 72,67 dan kuartil ketiga yaitu 82,47. Langsung saja kita kasih masukkan ke dalam rumus RAK sama dengan K3 kurang K1. Jadi 82,47 dikurang 72,67 hasilnya 9,8. Nah, 9,8 inilah nilai dari rentangan antar kuartil. Berikutnya, simpangan kuartil atau SK. Rumusnya SK sama dengan 1/2 RAK atau 1/2 dari nilai rentangan antar kuartil. Tadi rentangan antar kuartil kita sudah ketahui hasilnya 9,8, jadi kita langsung masukkan ke dalam nilai atau rumus SK sama dengan 1/2 RAK. Jadi 1/2 dikali 9,8 hasilnya 4,9. Jadi simpangan kuartil ini nilainya 4,9. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3 yaitu simpangan rata-rata atau SR. Untuk mengetahui nilai SR itu menggunakan rumus sigma F dikali X mutlak dibagi dengan jumlah F. Keterangan di mana SR kita sudah ketahui simpangan rata-rata, sigma F kali X mutlak yaitu jumlah perkalian frekuensi dengan nilai mutlak, sedangkan jumlah sigma F yaitu jumlah frekuensi. Sigma X mutlak itu dapat dari mana? Itu dapat dari titik tengah, nilai titik tengah dikurang dengan X rata-rata. Nah, saya ingatkan kembali lagi. Nilai mutlak ialah semua nilai simpangan negatif yang dianggap positif.
Jadi contoh, misalkan X sama dengan 2 kurang 4. Nilai X sama dengan minus 2. Tetapi di sini bilang X mutlak, berarti yang negatif menjadi positif. Jadi si X mutlak adalah 2. Oke, ngerti ya? Jadi semua yang mendapat nilai negatif, tapi kalau dia bilang X mutlak, berarti otomatis yang negatif menjadi positif. Kita langsung saja. Di sini kan di dalam rumus simpangan rata-rata kan itu mencari X mutlak, dan X mutlak itu kita mencarinya itu titik tengah dikurang dengan X bar atau nilai rata-rata. Ya otomatis kita terlebih dahulu mencari nilai rata-rata. Dari data yang tadi diketahui yaitu nilai dengan frekuensi. Jadi kita langsung saja cari titik tengah terlebih dahulu, yaitu TI. Kalian sudah tahu kan cara menghitung titik tengah, yaitu interval kelas pertama contohnya, yaitu 60 tambah 64 dikali 1/2, menjadi hasilnya 62. Sama seperti yang lainnya untuk mencari titik tengah. Setelah itu langsung saja frekuensi dikali titik tengah, hasilnya seperti ini. Jadi contohnya 2 dikali 62 sama 124. Setelah semua interval kelasnya sudah dikalikan, maka kita tinggal jumlahkan. Jadi sigma F kali TI atau titik tengah adalah 5435. Nah, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai rata-rata. Dan nilai rata-rata singkatkan lagi yaitu jumlah TI atau titik tengah yang dikali dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Jadi jumlah titik tengah kali frekuensi tadi yaitu 5435 dibagi 70, hasilnya 77,64. Setelah dapat X bar atau nilai rata-rata, kita langsung mencari nilai X mutlak. Oke. Jadi di sini rumusnya X mutlak sama dengan TI atau titik tengah dikurang X bar. Jadi otomatis tadi titik tengah yang untuk kelas pertama itu adalah 62. 62 dikurang 77,64, hasilnya kan minus 15,64. Tadi saya sudah jelaskan kalau dia X mutlak, otomatis yang nilai negatif menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 15,64. Mengerti ya? Untuk yang kedua juga seperti itu. Jadi 67 kurang 77,64 diperoleh hasil minus 10,64. Tapi X mutlak jadi otomatis dari negatif menjadi positif, yaitu 10,64. Sesudah kita mencari semuanya sampai interval kelas yang terakhir, selanjutnya kita langsung ke frekuensi dikali X mutlak. Jadi contoh yang pertama, interval kelas pertama, frekuensinya adalah 2. 2 dikali X mutlak 15,64. Jadi 2 dikali 15,64 hasilnya 31,28 ya. Untuk yang kedua juga interval kelas yang kedua yaitu frekuensinya 6. 6 dikali 10,64 hasilnya 63,84. Ya, setelah itu kita cari semua interval kelas lalu kita jumlahkan. Dan setelah dijumlahkan hasilnya 385,24. Oke. Setelah mendapatkan nilai jumlah perkalian frekuensi dengan nilai mutlak, langsung saja kita mencari simpangan rata-rata dari rumus yang tadi. Yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma F kali X mutlak dibagi sigma F. Jadi 385,24 dibagi 70. Hasilnya 5,503. Oke, mengerti ya cara perhitungan simpangan rata-rata. Jadi dalam simpangan rata-rata kita harus cari terlebih dahulu nilai rata-rata atau X bar. Setelah itu kita mencari X mutlak, baru kita mencari simpangan rata-rata. Mengerti ya? Oke,
Kita lanjut. Keempat, yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Ya, untuk mencari standar deviasi, itu rumusnya SD atau standar deviasi sama dengan akar sigma F dikali X kuadrat kurang sigma F kali X dikuadratkan bagi sigma F per sigma F kurang 1. Jadi, F itu adalah frekuensi, X itu X yang tanda besar itu sebenarnya titik tengah. Jadi, saya kasih simbol titik tengah itu dengan X untuk standar deviasi ya. Jadi, kita langsung saja di tabel yang tadi. Jadi, kita cari sesuai dari soal, itu kan ada nilai dan frekuensi. Kita cari langsung titik tengah, yaitu X. Sama seperti tadi penjelasan, kalian mencari titik tengah bagaimana ya. Setelah itu kita mencari F kali X. Kenapa kita cari F kali X? Karena pada rumus di sini, ini jumlah atau sigma F kali X. Jadi kita harus mencari dahulu nilai F kali X. Atau mencari nilai frekuensi dikali dengan titik tengah. Ya, kita masukkan langsung saja 2 dikali 62, 124, dan seterusnya kita jumlahkan 5435. Setelah itu, sesudah cari F kali X, kita langsung saja cari X kuadrat. Kenapa kita mencari X kuadrat? Karena sesuai di rumus pada standar deviasi yaitu sigma F kali X kuadrat. Otomatis X kuadrat ini harus dicari terlebih dahulu. Jadi nilai tengahnya dikuadratkan. Jadi misalkan di interval kelas pertama yaitu nilai titik tengahnya 62, berarti 62 dikuadratkan hasilnya 3844. Untuk interval kelas keduanya 67 dikuadratkan 4489. Tinggal kalian buat semuanya sampai interval kelas yang terakhir. Ya. Setelah itu langsung saja kita untuk berikutnya frekuensi dikali titik tengah yang dikuadratkan. Jadi langsung saja frekuensi untuk kelas pertama contoh yaitu 2 dikali 3844. Jadi hasilnya 7688. Yang kedua, 6 dikali 4489. Hasilnya 26934. Jadi kita kalikan frekuensi dengan X kuadrat semuanya sampai kelas interval terakhir, lalu kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan hasilnya 425.385. Oke. Setelah kita memperoleh sigma F kali X kuadrat dengan sigma F kali X, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi. Oke, tinggal kasih masuk saja. Standar deviasi kan rumusnya akar sigma F kali X kuadrat dikurang sigma F kali X dikuadratkan dibagi sigma F dibagi lagi sigma F kurang 1. Jadi kita gantikan saja sigma F kali X kuadrat yaitu 425.385 dikurang 5.435 kuadrat. Ya, 5.435 ya dari ya jumlah F kali X. Lalu dibagi 70, lalu dibagi lagi 70 kurang 1. Sesuai matematika kita hitung saja. Setelah dikuadratkan, nah itu dibagi 70, hasilnya 425.385 dikurang 421.988,93 dibagi 69. Hasilnya 49,22. 49,22 itu diakarkan. Sehingga hasilnya untuk standar deviasi nilainya 7,016. Jadi nilai untuk standar deviasi pada soal ini adalah 7,016.
Jadi mengerti ya cara menghitung standar deviasi. Jadi kita harus cari dahulu nilai frekuensi kali titik tengah, habis itu titik tengahnya dikuadratkan, lalu frekuensi dikali dengan titik tengah yang sudah dikuadratkan. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Ngerti ya untuk standar deviasi? Oke, kalau ngerti kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu variance dan koefisien variance. Oke, untuk mencari variance itu sangat gampang, tinggal saja variance sama dengan SD kuadrat. Sesuai tadi perhitungan sebelumnya, untuk standar deviasi yaitu 7,016. Jadi otomatis variance sama dengan standar SD kuadrat sama dengan 7,016 dikuadratkan. Hasilnya 49,2243. Jadi variansnya 49,2243. Oke, ngerti ya. Sedangkan untuk koefisien varians, langsung saja rumusnya KV sama dengan SD atau standar deviasi dibagi X bar kali 100%. Pada perhitungan sebelumnya kan kita sudah menghitung juga X bar atau nilai rata-rata, yaitu 77,64. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. KV sama dengan SD dibagi X bar kali 100% sama dengan 7,016 dibagi 77,64 dikali 100%. Kita bagi dahulu, baru dikalikan dengan 100%, hasilnya 9,04%. Jadi koefisien variasinya 9,04% ya. Jadi dari soal ini kita harus cari terlebih dahulu standar deviasi dan X bar ya. Oke, ngerti ya untuk penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian terima dan bisa mengerjakan soal-soal berkaitan dengan hal tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan cara menghitung uji normalitas dan uji homogenitas pada suatu soal. Oke, tetap subscribe agar bisa